Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama minta pimpinan Tuhan dalam doa, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang adalah firman yang hidup dan yang kekal, kami umat-Mu memohon dan merindukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami sampaikan sungguh-sungguh adalah firman dari Tuhan yang akan meneduhkan jiwa kami, yang akan memberikan kekuatan roh kami, sehingga kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu dan melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mengalami janji berkat-Mu terjadi bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang kekal, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang sejahtera. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak ingin mengalami hidup yang sejahtera? Pasti kita bisa mengatakan, ya, saya pun dan Bapak Ibu sekalian mau hidup yang penuh sejahtera yang dijanjikan Tuhan semasa kita hidup di dunia ini, maupun sampai kepada kekekalan. Nah, kita akan melihat bagaimana seorang Daud melukiskan syair-syair dalam Mazmur pasal 23 ini sebagai gambaran kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Nanti kita akan melihat juga rahasia keberhasilan seorang Daud, bagaimana dia mengalami hidup yang sejahtera, dan itu yang pasti didambakan kita semua, terlebih pada saat kita mengalami masa-masa pandemi yang kita alami di seluruh muka bumi. Mari kita lihat ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku adalah keputusan untuk mengakui tentang Tuhan. Dan ini adalah hasil perenungan dan pengalaman hidup seorang Daud berjalan bersama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Kataku itu adalah menunjukkan betapa pengakuan ini secara pribadi atau personal diungkapkan oleh Daud kepada Tuhan yang adalah seorang pribadi yang besar, yang hebat, dan yang berkuasa atas alam semesta. Ini sangat penting dan mendasar, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana Daud memberikan suatu kehidupan spiritual, dan itu dia terus mengejarnya, bergaul dengan intim dengan Tuhan. Itu menjadi yang terutama, yang terpenting di dalam Daud menyikapi kehidupan secara rohani di hadapan Tuhan. Nah, itu bicara masalah keyakinan, masalah iman, kepercayaan, bagaimana Tuhan diakui sebagai gembala. Dan Bapak Ibu tahu sekalian bahwa tugas seorang gembala, peranan seorang gembala adalah memberi makan, melindungi daripada yang jahat, ya. Kemudian selalu memberikan rasa aman kepada domba-dombanya, dan itulah
yang digambarkan Daud tentang Tuhan yang begitu memelihara sepanjang masa hidupnya, sehingga dia beroleh mengalami kehidupan yang sejahtera. Iman kalau tidak diproyeksikan di dalam tindakan dan perbuatan, itu adalah iman yang kosong, ya, tidak berarti. Tetapi ayat yang berikutnya setelah mengatakan secara personal hidup spiritual dengan Tuhan, yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka Daud mengatakan takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku adalah pengakuan Daud dengan berani dia mengekspresikan keyakinannya, imannya yang berdasar pada firman Tuhan. Tentunya. Jadi tindakan-tindakan iman yang diekspresikan dalam kehidupan Daud itu berdasar kepada firman Tuhan, janji-janjinya Tuhan, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kawanan domba gembalaannya. Ada alasan Daud mengatakan itu karena yang menjadi gembalanya Tuhan. Tidak mungkin kekurangan, tidak mungkin terlantar, tidak mungkin dibiarkan terancam oleh bahaya-bahaya, karena Daud sudah mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Nah, sekarang kita bertanya, kok mengatakan tidak pernah kekurangan aku? Apakah Daud tidak pernah mengalami masalah, kelemahan, distres, ketakutan? Mungkin ada sebagian orang berkata begini, oh ya, karena dia tidak pernah mengalaminya, jadi bisa mengatakan demikian. Tapi coba kalau orang itu ada di posisi saya, yang mengalami kekurangan, yang mengalami distres, ya, mengalami ketakutan, kecemasan, dan begitu banyak masalah yang kompleks, pasti dia tidak berani berkata demikian. Nah, nanti kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita orang-orang percaya ini hidup di tengah-tengah dunia, dimensi kehidupan yang sejak kejatuhan manusia dalam dosa, pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3, itu sudah menggambarkan bahwa Allah memberikan hukuman atas alam ini, sehingga kita hidup sekarang dengan tidak nyaman dengan alam. Alam sudah tidak bersahabat lagi. Ada bencana alam, ada banjir, ada wabah seperti yang kita alami sekarang, karena alam sudah rusak, ya, karena perbuatan dosa manusia. Kemudian dimensi yang lain adalah supra alam, yaitu ada iblis atau kuasa-kuasa si jahat yang diizinkan Tuhan bisa memasuki hati manusia sehingga manusia bisa jahat. Atau seperti peristiwa Ayub, Tuhan mengizinkan iblis mengocok iman daripada seorang Ayub sehingga Ayub mengalami banyak persoalan atau masalah hidup. Dan yang ketiga, dimensi manusianya sendiri sudah dalam keadaan berdosa. Sehingga jika kita mengalami situasi yang buruk, yang tidak enak, itu menerima bahwa inilah kondisi kita hidup di tengah-tengah dunia dan kuasa iblis serta diri kita sendiri yang berdosa. Nah, kata yang keempat itu adalah bukti bahwa Daud pernah mengalami distres, masalah hidup, ketakutan, kekhawatiran, yaitu dikatakan sekalipun aku berjalan, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi kata berjalan dalam lembah kekelaman adalah situasi yang digambarkan sebagai sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang sangat mencekam. Itu berupa penderitaankah atau sesuatu yang menakutkan? Jadi ternyata salah jika Daud tidak pernah mengalami sesuatu yang sulit, dan dia telah mengalaminya itu, dan dia telah mengalami kemenangan. Nah, kita kembali kepada kehidupan spiritual daripada Daud. Sebenarnya
kehidupan rohani tadi, pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ini sungguh-sungguh adalah berbicara masalah kehidupan rohani dengan Tuhan. Nah, ini pengakuan Daud yang bersifat personal, pribadi, perenungannya selama dia berjalan mengenal Tuhan, dia bisa mengatakan Tuhan itu adalah gembala. Nah, kehidupan rohani itu adalah bukan saja ibadah praktis ya, bukan saja berbicara tentang ibadah praktis, tetapi seluruh kehidupan kita, kegiatan sosial sehari-hari di tengah-tengah keluarga, bersama saudara-saudara, di dalam keluarga maupun di gereja, di masyarakat, itu adalah kehidupan spiritual yang tidak bisa kita lepaskan. Oh, kalau di gereja saya sedang melakukan hidup spiritual dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau di rumah atau di tempat kerja, di jalan, kita tidak bisa. Tapi tidak demikian. Ibadah itu adalah kehidupan spiritual yang intim dengan Tuhan, yang bisa dilakukan di mana saja. Sehingga jangan merasa kalau saya tidak ke gereja itu rasanya tidak kehidupan rohani saya tidak mengalami keintiman. Nah, kehidupan rohani itu harus terekspresi kepada jiwa. Jadi ini penting sekali. Jadi orang yang punya kehidupan spiritual yang tinggi, pasti itu akan berdampak kepada ketenangan jiwanya, ya. Bisa terpancar dan menghasilkan ketenangan jiwa, ya, rasa aman, dan akhirnya itu juga terekspresi dalam fisiknya, badannya, tubuhnya, pasti mengalami tubuh yang keberkatan. Nah, kalau kita lihat ayat yang kedua, ini sebenarnya metafora ya, melukiskan bagaimana Daud mengatakan, iya, Tuhan itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata rumput, ya, ini bicara masalah makanan, ya, disediakan sama Tuhan bagi domba-dombanya. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini juga bicara masalah air. Air itu sangat dibutuhkan. Jadi hal-hal yang bersifat biologis itu Tuhan sediakan dalam gambaran lukisan ini. Akhirnya ayat yang ketiga ini keadaan psikologisnya, ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi kehidupan spiritual yang dalam dengan Tuhan itu menghasilkan jiwa yang tenang, jiwa yang aman, jiwa yang segar. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat, pasti kalau orang hidup rohaninya dengan Tuhan tidak beres ya, atau kurang, jauh dari Tuhan, maka itu kelihatan dari matanya, kecerahan memandang hidup itu ada semacam perubahannya, kayak seperti orang loyo, nggak punya semangat hidup. Itu sebenarnya akarnya adalah kehidupan rohani dia yang kurang dalam dengan Tuhan, sehingga yang terekspresi, yang terlihat adalah tadi mungkin cemas, mungkin takut, khawatir, sering marah, tersinggung, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi sangat kuat sekali hubungan. Jika rohani Bapak Ibu dan saya kurang sungguh-sungguh dalam dengan Tuhan, maka itu terekspresi di dalam jiwanya Bapak Ibu. Jiwa itu bicara apa? Pikirannya, mungkin pikirannya nggak benar, nah, sama orang selalu negatif ya, selalu berprasangka buruk ya. Kemudian perasaannya juga nggak bahagia, nggak sukacita, nggak tenang, nggak bisa sabar gitu ya. Kemudian mungkin akhirnya tindakan-tindakannya juga tidak baik. Nah, demikian kehidupan seorang Daud. Dari kedekatannya dengan Tuhan, maka Daud mengatakan tidak takut bahaya. Nah, ini obatnya. Setelah Daud mengalami kehidupan spiritual yang dalam dengan Tuhan, maka Daud bisa mengatakan, aku tidak takut bahaya. Dan melihat juga bahwa engkau besertaku. Kedekatannya Daud, dia bisa mengatakan, kalau Tuhan ada bersamaku, besertaku, maka aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut semua lawan-lawan. Aku tidak akan takut menghadapi
segala yang terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan telah memberikan janji ketenangan, penyertaan, bahkan penghiburan itu ada di dalam Yesus Tuhan kita. Di ayat yang ke-6 juga merupakan berkat yang luar biasa. Hidup sejahtera daripada Daud ini, dia mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pasal 23 ini menggambarkan bagaimana hidup yang sejahtera telah dialami oleh Daud, karena Daud benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya. Kesimpulannya yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang sejahtera adalah hidup yang meliputi kepenuhan rohani berjalan bersama Tuhan. Terekspresi dalam jiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak hidupnya. Dan terwujud di dalam tubuh kita. Tubuh untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya dan memenuhi panggilannya. Jadi hidup yang punya tujuan adalah hidup yang seturut dengan sejahtera Tuhan yang berikan bagi kita. Ingat khotbah saya yang beberapa waktu yang lalu di kitab Yakobus pasal yang keempat. Libatkan Tuhan, ya, libatkan Tuhan, dan menyadari bahwa hidup ini hanya singkat, dan teruslah berbuat baik. Itu memenuhi panggilan Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu dan saya mengesampingkan makna bahwa hidupnya Bapak Ibu itu untuk melakukan tujuannya Tuhan, bukan tujuannya Bapak Ibu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mengalami sejahtera Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang selalu disejahterakan oleh karena janji dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami semua mengharap-harapkan dan menunjukkan mata rohani kami kepada kehidupan yang sejahtera yang seperti Tuhan janjikan. Kami ingin meneladani hidup seorang Daud, bagaimana dia mengalami kehidupan spiritual yang tinggi dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan akhirnya dia merasakan, mengalami betapa kehidupan rohani itu terekspresi di dalam ketenangan jiwanya, di dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, dan akhirnya tubuhnya mengalami berkat yang luar biasa. Bukan sekarang ini saja, tapi sampai seumur hidup kami ada di dalam rumah Tuhan. Yang itu berarti Tuhan memelihara, Tuhan akan mencukupi, Tuhan menyediakan segala yang kami perlu. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan, dan biarlah firman ini terjadi di dalam hidup sidang jemaat-Mu. Bahkan semua yang mengalami letih lesu beban berat diberikan kesegaran, yang kelaparan diberikan kepuasan di dalam Tuhan, dan rohani yang haus akan Tuhan, mengenal Tuhan, diberikan pengenalan yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu berkuasa memberikan kami kehidupan sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.